Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Di hari ini kita memasuki Minggu Palma, tetapi tentu ada yang berbeda dengan perayaan Minggu Palma dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di Minggu Palma tahun-tahun yang lalu kita terbiasa untuk membawa daun palma atau daun palem ke gereja, lalu mengangkat daun itu sambil berseru, "Hosana, terpujilah Dia yang datang," atau yang diberkati oleh Tuhan. Kita menyuarakannya dengan suara yang lantang sambil mengangkat daun palma. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mengetahui makna di balik simbol daun palma itu? Mungkin ada yang sudah tahu, bisa sambil bisik-bisik kepada anggota keluarganya. Tapi bagi yang belum tahu, saya ingin berbagi sedikit di sini bahwa daun palma memiliki simbol sebagai sesuatu yang melambangkan kemenangan, sesuatu yang melambangkan kebaikan. Bahkan di Timur Tengah, daun palem menjadi lambang kesuburan, menjadi lambang kesejukan, dan juga daun palem menjadi lambang perlindungan. Bahkan kalau kita memperhatikan literatur kuno begitu, di Israel kuno atau daerah-daerah di Timur Tengah, palem itu menjadi simbol yang sering kali muncul di dalam uang-uang kuno yang dipakai pada saat itu. Bahkan kalau kita memperhatikan juga di desain-desain bangunan-bangunan di Timur Tengah pun juga memiliki simbol daun palem. Biasanya ada di kerajaan-kerajaan besar seperti itu. Nah, jika kemudian kita sudah memahami makna dari daun palem, pertanyaannya kemudian adalah, kenapa kemudian di kisah-kisah setelah Yesus masuk ke Yerusalem, yang muncul justru adalah kisah mengenai penderitaan Yesus dan kisah mengenai kematian Yesus? Kan menjadi tidak nyambung. Daun palem, daun palma yang menjadi simbol soal kebaikan, kejayaan, kemenangan, dan lain sebagainya, tetapi kemudian diikuti dengan kisah matinya Yesus, menderitanya Yesus pada saat itu. Tentu ada satu ketidaksambungan begitu kalau kita memperhatikannya secara singkat. Nah, di sanalah sebenarnya bacaan Filipi yang sudah kita baca tadi menemukan pemaknaannya. Jadi kalau tema kita hari ini adalah berbicara mengenai kenosis, maka kita akan cari tahu terlebih dahulu apa itu kenosis. Mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengar, tapi mungkin juga ada yang belum memahami apa itu kenosis. Jadi kenosis berasal dari kata keno, Yunani, yang memiliki makna to empty, make empty, yang di dalam terjemahan Alkitab sehari-hari diterjemahkan sebagai mengosongkan. Dan itu ada di ayatnya yang ke-7. Kata Ibrani yang dipakai untuk menerjemahkan dia telah mengosongkan diri adalah haberit, yang artinya adalah menanggalkan pakaiannya sendiri. Tetapi tentu makna kontekstualnya bukan melepaskan pakaian secara harafiah, ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melainkan memiliki makna yang jauh lebih dalam, yaitu menanggalkan kemuliaan, menelanjangi dirinya sendiri, mengosongkan dirinya sendiri demi menjadi serupa dengan manusia. Dengan kata lain, secara lebih sederhana, Allah yang tinggi kuasanya itu, yang kudus, yang ilahi, dia rela memasuki kehidupan yang penuh dengan dosa dan penuh dengan penderitaan. Nah, sampai di sini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan masuknya Yesus ke Yerusalem, kita bisa memahami bahwa itu bukan dalam rangka untuk menerima kejayaan, kemenangan, kemuliaan, seperti yang dielu-elukan oleh orang-orang pada saat itu ketika mereka mengangkat daun palem. Bukan seperti itu. Kenosis yang dialami dan dilakukan oleh Yesus secara sederhana kita pahami sebagai mengosongkan diri dari segala kehendaknya. Melepaskan segala atributnya untuk tunduk di bawah kehendak Allah. Jadi ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia akan segera memasuki masa-masa paling krisis dalam kehidupannya. Masa di mana dia menanggalkan kemuliaan yang disimbolkan dengan daun palem itu tadi, menelanjangi dirinya sendiri, mengosongkan dirinya sendiri, semua kejayaan itu dia lepaskan demi menjadi serupa dengan manusia. Dengan kata lain, Allah yang tinggi kuasanya, yang kudus itu, dia memasuki kehidupan yang penuh dosa dan penuh penderitaan. Bagaimana keterkaitannya dengan kondisi kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Izinkan saya menyampaikan, jika kita sudah memahami makna kenosis,
izinkan saya menyampaikan bahwa di masa krisis ini, saudara-saudara sesungguhnya sedang berkenosis. Kenapa? Kenapa saya berani mengatakan bahwa saudara sedang berkenosis? Tadi kan arti di depan kenosis adalah melepaskan, menanggalkan segala kemuliaan, kebaikan, dan lain sebagainya demi masuk ke dalam sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda. Bukankah hari ini saudara sesungguhnya sedang menanggalkan segala kenyamanan? Segala kenyamanan yang saudara dapatkan di tempat kerja, di sekolah, di kampus, jalan-jalan ke mall, dan lain sebagainya. Bukankah saudara saat ini sesungguhnya sedang belajar menanggalkan segala kegagahan saudara dan mulai hidup dalam segala kewaspadaan? Bukankah saat ini saudara sedang belajar untuk menanggalkan segala perasaan, aku kuat kok, aku mampu, aku bisa atasi segala hal, dan mulai menyadari betapa sesungguhnya rentan sekali kehidupan kita ini? Dan bukankah saat ini saudara mulai menanggalkan perasaan merasa hebat, aku masih muda, aku masih energik, lalu menyadari bahwa hidup kita akhir-akhir ini dihantui oleh virus yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang? Bukankah saat ini saudara dan saya sedang belajar melepaskan segala kebiasaan yang selama ini saudara lakukan demi kebaikan banyak orang? Melepaskan keinginan untuk bisa merayakan Minggu Palma, Kamis Putih, sampai dengan Minggu Paskah di gereja, demi saudara-saudara kita yang lain. Melepaskan segala keinginan untuk dilayani di gedung gereja, dan kemudian menjadi pelayan di rumah masing-masing. Bukankah saudara saat ini mulai belajar untuk menanggalkan perasaan bisa mengatasi apapun, dan kemudian mulai menyadari bahwa ternyata ada ya hal-hal yang tidak bisa saya atasi dengan keterbatasan manusia kita? Bukankah setiap dari kita hari ini mulai merasakan kekhawatiran ekonomi, keamanan, kenyamanan, kesehatan akibat pandemi ini, dan mulai belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan? Sulitkah untuk menanggalkan itu semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di masa-masa krisis ini? Sulitkah untuk berkenosis di masa krisis ini? Jelas sulit. Saya pun merasakannya. Pertanyaannya kemudian adalah, lalu bagaimana agar saya bisa berkenosis di masa krisis ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita belajar pada simbol kedua yang identik dengan perayaan Minggu Palma, yaitu keledai. Keledai di dalam bahasa Latin sering diidentikan dengan binatang yang lamban. Dia tidak secepat kuda, bahkan sering disebut sebagai binatang yang bodoh. Tapi benarkah masyarakat Israel kuno memandang keledai itu dengan pola pandang yang negatif semacam itu? Sebab di dalam Alkitab sebenarnya banyak sekali gambaran positif mengenai keledai. Dan di dalam pandangan masyarakat Israel kuno, keledai itu malah justru adalah hewan yang jauh dari kesan bodoh. Jadi kalau sekarang kita berada dalam proses sulit untuk menanggalkan segala hal, atau berkenosis di masa krisis ini, saya mengajak saudara untuk belajar dari keledai. Hewan ini memiliki beberapa karakteristik yang baik. Yang pertama, keledai adalah hewan yang mampu membawa banyak barang. Keledai itu sangat penting, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai pembawa barang. Kenapa? Karena ternyata keledai itu mampu menempuh perjalanan kurang lebih 30 km sehari. Sebagai contoh, Bapak Ibu ingat dalam kisah terkenal tentang Abraham yang akan mengorbankan anaknya Ishak, keledai tampil sebagai hewan pembawa barang. Yang pertama, dia adalah hewan yang mampu membawa banyak sekali barang. Yang kedua, keledai ini adalah binatang yang mudah beradaptasi dengan gurun pasir. Keledai dapat dengan mudah beradaptasi dengan daerah yang kering. Ia bisa minum air dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang cepat, dan mempertahankan kandungan air itu di dalam tubuhnya. Karakteristik yang kedua itu tadi. Lalu karakteristik yang ketiga, keledai ini menjadi lambang kekuatan. Ingatkah saudara ketika Yakub memberikan berkat pada Izakar di Kejadian 49 ayat 14? Di sana Yakub berkata begini,
seperti keledai yang kuat tulangnya. Itu artinya jelas sekali bahwa keledai di dalam berkat yang disampaikan oleh Yakub ini sama sekali tidak memiliki makna yang negatif. Keledai justru melambangkan ketangguhan dan kekuatan. Lalu yang keempat, keledai sesungguhnya adalah tunggangan para raja. Ini seringkali terlewat dari perhatian kita. Bahwa keledai sebenarnya merupakan tunggangan para raja, pejabat, dan penguasa Israel zaman dahulu, bahkan juga merupakan tunggangan dari Raja Daud dan Salomo. Sebelum Salomo akhirnya kemudian mengimpor begitu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kuda-kuda dari Mesir dibawa ke Israel dan kemudian dipelihara secara khusus. Karena itulah sebenarnya keledai itu memiliki citra atau karakter yang sangat positif pada masa itu. Sebagai hewan yang kuat, karena mampu mengangkat barang, dia mudah beradaptasi pada situasi yang berkekurangan. Dia kemudian juga menjadi lambang kekuatan, ketangguhan. Dia adalah tunggangan yang luar biasa bagi para raja dan pemimpin Israel. Maka tidak aneh ketika akhirnya Yesus datang dengan menaiki keledai pada saat itu. Yang mau saya sampaikan sebenarnya sederhana. Memang kita harus menanggalkan segala hal pada masa-masa krisis ini. Segala kenyamanan, ketenangan, kebaikan. Seperti Yesus yang menanggalkan itu semua ketika dia masuk ke Yerusalem untuk menghadapi masa krisis. Kita pun juga sedang melakukan itu. Tetapi mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, di masa krisis ini kita belajar untuk berkenosis. Kita belajar seperti keledai yang kuat menanggung beban, yang cepat beradaptasi di masa-masa sulit, yang tangguh, dan menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Selamat berkenosis di masa yang krisis. Tuhan memberkati. Amin.